Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Baiklah, saya di sini ingin mempresentasikan beberapa tema makalah yang telah teman-teman bahas di akhir semester 2 ini, serta ingin menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan tema yang pertama. Saya akan membahas tentang hadis maudhu'. Hadis maudhu' bisa juga disebut sebagai hadis palsu. Pengertian hadis maudhu', maudhu' ialah isim maf'ul dari kata wada'a syai'i, yang berarti menurunkannya. Sedangkan menurut istilah ialah dusta yang dibuat-buat dan direkayasa kemudian dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi SAW. Berbicara mengenai hadis maudhu' ini, berbicara mengenai kemunculan hadis maudhu', beberapa ahli berpendapat bahwa pemalsuan hadis telah terjadi sejak masa Rasulullah SAW masih hidup. Menurut Salah al-Din al-Adabi, orang yang melakukan pemalsuan hadis ialah orang-orang yang munafik. Sedangkan kebanyakan ulama berpendapat bahwa pemalsuan hadis baru terjadi untuk pertama kalinya, yaitu setelah tahun ke-40 Hijriah. Para ulama juga sepakat bahwa hadis ini tidak boleh untuk diriwayatkan. Berikut ada beberapa hal untuk mengetahui kepalsuan suatu hadis. Yaitu yang pertama, pengakuan pemalsu. Hadis dapat diketahui kepalsuannya jika seorang yang melakukan pemalsuan itu mengaku. Kemudian yang kedua, perbandingan lahir dan wafat. Seorang perawi yang lahir setelah wafatnya seorang guru yang disebutkan dalam sanad, hadis itu tidak bisa dianggap sah karena keduanya tidak mungkin bertemu. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengetahui dengan melihat ideologi perawi. Karena seorang perawi yang fanatik dengan aliran tertentu, mereka bisa meriwayatkan hadis sesuai kepentingan golongannya. Kemudian yang keempat, melihat dari kefasihan dan isi hadis, kefasihan bahasa dan isi hadis. Hadis palsu seringkali tidak fasih secara bahasa dan isinya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Kemudian ada beberapa kitab populer yang memuat hadis-hadis palsu, yaitu yang pertama Al-Mawdu'at. Kemudian yang kedua ada kitab Al-Alil Masnu'ah fi Al-Ahadith Al-Mawdu'ah. Kemudian yang ketiga Tanzihu Al-Syari'ah Al-Marfu'ah an Al-Ahadith Al-Syani'ah Al-Mawdu'ah. Untuk materi yang kedua, saya akan bahas tentang Al-Tahammul wal-Ada. Pengertian Al-tahammul secara bahasa ialah bentuk masdar dari kata tahammala yatahammalu tahammulan, yang berarti membawakan atau membebankan. Secara istilah ialah menerima atau mendengarkan hadis. Menerima atau mendengarkan suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan metode atau cara tertentu. Kemudian pengertian al-ada secara bahasa ialah bentuk masdar dari kata adda yuaddi adaan, yang berarti menyampaikan atau melaksanakan. Secara istilah, al-ada ialah proses pembelajaran atau periwayatan hadis dari seorang guru kepada muridnya. Kemudian ada beberapa metode
dalam periwayatan atau tahammul wal ada'ul hadis. Yaitu yang pertama al-sima'. Al-sima' merupakan metode dengan tingkatan tertinggi atau terkuat dari metode-metode periwayatan yang lainnya, yaitu di mana seorang guru membacakan hadis dan seorang murid mendengarkan. Yang kedua ada metode al-qiraah, yaitu seorang murid membacakan hadis, kemudian gurunya mendengarkan atau menyimaknya. Yang ketiga yaitu al-ijazah. Al-ijazah ialah seorang guru memberikan izin kepada seorang untuk meriwayatkan hadis dengan sanad darinya. Kemudian yang keempat ialah al-munawalah. Al-munawalah yaitu pemberian buku atau catatan dari seorang guru kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis dengan sanad darinya. Kemudian yang kelima yaitu al-kitabah. Al-kitabah ialah seorang guru menuliskan sebagian hadisnya kemudian dikirimkan kepada muridnya. Yang keenam yaitu al-i'lam. Al-i'lam ialah seorang guru menerima hadis dari guru sebelumnya, kemudian tanpa adanya perintah untuk meriwayatkannya, kemudian ia sampaikan kepada muridnya. Yang ketujuh ialah al-wasiyah. Al-wasiyah yaitu seorang guru berwasiat kepada seorang sebelum berpergian atau sebelum wafat untuk menyerahkan tulisan atau bukunya kepada seorang untuk meriwayatkan darinya. Kemudian yang terakhir yang kedelapan yaitu al-wijadah. Al-wijadah ialah seseorang menemukan tulisan muhadis, kemudian hadis tersebut diriwayatkan olehnya. Selain itu ada beberapa syarat dalam periwayatan atau tahammul wal ada'ul hadis. Yang pertama, syarat tahammul. Para ahli hadis hanya mensyaratkan bahwa penerima hadis itu sudah tamyiz. Kemudian yang kedua yaitu syarat ada'ul hadis. Syarat ada'ul hadis ada 4, yaitu yang pertama al-Islam. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh non-muslim tidak dapat diterima. Kemudian yang kedua yaitu baligh dan berakal sehat. Yang ketiga ada al-adalah atau adil, yang berarti jujur dan dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu al-dhabt. Seorang perawi hadis harus memiliki daya hafalan yang kuat, teliti dan cermat. Menurut saya, mata kuliah ulumul hadis memiliki urgensi yang sangat besar terhadap bidang keilmuan saya. Karena ulumul hadis itu sendiri memberi pengetahuan tentang kaidah-kaidah dasar dalam memahami hadis, baik dari segi sanad maupun matan, serta dapat mengidentifikasi dan membedakan mana hadis yang sahih dan mana yang tidak. Adapun lesson learned atau pelajaran yang dapat saya petik dari pembelajaran ulumul hadis itu sendiri, salah satunya ialah pada era yang serba modern ini kita tidak boleh dengan mudah mengambil dalil-dalil hadis dari media sosial untuk disampaikan kepada orang lain sebelum kita mengetahui keaslian dan keautentikan hadis itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.